Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah Sayyiduna Sultanul Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jalal qaddasallahu sirrah. Ya ahmaqu ta'di baba haza wa baba haza tas'aluhu hatta yuksira jam'uka. Halaman 278. Ya ahmaq, ya ahmaq, ya. Wahai orang yang tidak menggunakan pola pikir dalam setiap bertindak. Ya, mana ya ahmaq itu? Mananya mana ahmaq itu bodoh. Ada jahil, jahil itu bodoh. Ya. Kemudian ahmaq, ini ahmaq itu orang yang mereka itu tidak menggunakan pola pikir setiap berbicara, setiap tindakan, dan setiap apa yang dia perbuat dia mikir dulu. Ya, makanya ahmak, pikirannya agak panjang, pikirannya nggak sehat gitu ya, berpikir tapi bukan pikiran yang sehat. Pikirannya begitu aja udah. Karenanya setiap kita berkata itu hendaknya diawali dengan pemikiran lebih dulu. Ya, kalau kita bicara, kita awali dengan pikiran terlebih dahulu. Apa yang mesti kita bicarakan? Pantaskah pembicaraan ini kita keluarkan? Ya. Karena dari bicara itu akan menimbulkan sebuah perilaku, ya, sebuah perilaku kepada seorang yang berbicara itu. Dari perilaku itu akan timbul sebuah karakter. Ya. Dari perilaku itu akan timbul sebuah karakter. Dari karakter itu akan timbul sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan timbul akibat dari kebiasaan tadi yang dinamakan segala sesuatu itu berisiko. Itu ya. Itu awalnya apa? Karena berbicaranya itu, langkah yang dia perbuat itu tidak menggunakan pemikiran. Itu segala sesuatu itu akan berisiko, ada risikonya, semua ada risikonya. Ada akibat dari semua perbuatan yang diperbuat oleh umat manusia. Sampai dibilang oleh baginda Nabi, diam itu emas, bicara itu perak. Kalau bicaranya baik, bicaranya manfaat, maka nilainya perak. Lebih baik diam kalau tidak dibutuhkan untuk bicara. Ya, bicara yang baik aja nilainya perak. Diam dia. Nah, diamnya itu karena dia khawatir kalau dia bicara itu, ya, itu jadi bahaya. Karena setiap bicara itu satu kata itu dicatat, ya, oleh malaikat yang ada di kiri dan kanan dia. Kanan kita bicara dicatat satu kata, ya. Jadi ya bang, ya, katanya nih, wahai bodoh, ta'ti baba haza wa baba haza. Kamu itu selalu datang, selalu mendatangi ke pintu ini dan ke pintu itu. Tas'aluhu hatta yaksura jamuka. Kamu meminta kepada pintu-pintu tadi itu sampai numpuk, ya, materi kamu itu, ya, sampai numpuk harta kamu tadi itu. Jadi melalui berbagai macam cara, melalui berbagai macam jalan, dari pintu ke pintu, ya, sampai harta itu menumpuk, harta itu banyak. Boleh begitu? Boleh.
secara kita pandangnya dari segi syariat, karena itu diperintah, ya boleh. Sampai menumpuk. Artinya kenapa? Artinya yang numpuk itu kurang daya guna manfaatnya. Nah itu mestinya seseorang itu kalau membeli sesuatu dilihat dulu ya sejauh mana nilai manfaat sesuatu tadi itu. Ya, apakah banyak kemanfaatannya untuk diri kita? Apakah banyak kemanfaatannya untuk orang lain? Apa tidak? Gitu ya. Ini mestinya begitu. Makanya dibilang ya ahmak, bodoh. Kalau lagi tidur dibully. Oh ya, kalau mak kita kalau gitu ya apa aja ya. Tapi nilai manfaatnya sedikit. Yang nilai manfaatnya sedikit itu artinya mubazir. Yang kamu dapat itu mubazir, sia-sia. Daya manfaatnya kurang. Hanya sewaktu-waktu, iya hanya sewaktu-waktu ada gunanya juga. Ya, buat beledok mama ya, waktu-waktu tapi ya. Nah, kata Syekh Hasan Bisri mengatakan loh, ya, kalau seseorang memegang 10 senjata dari berbagai macam medan, wah komplit tuh senjatanya ada 10 jenis, ya dari berbagai macam medan, buatan Amerika, buatan Prancis, buatan Jerman, buatan Rusia, ya buatan Cina, buatan Jepang, buatan Indonesia, ada 10 jenis, satu orang bawa. Begitu dia menghadapi seekor singa, ya, begitu dia menghadapi seekor singa, maka orang itu dalam bahaya. Kalau bagaimana? Kalau dia tidak menggunakan senjatanya. Ya walaupun senjatanya ada 10, mati dia. Kenapa? Senjata dia kagak gunakan. Ilmunya banyak, hartanya banyak. Kalau dia nggak amalkan, dia nggak manfaatkan, tiada guna, bahaya buat dia itu. Itu ya. Ilmunya tinggi, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tidak ada daya manfaat, mati dia itu. Nah, nggak ada daya guna buat dia, nggak ada kemanfaat, dia berguna. Itu Pak. Nah, ya, walaupun sedikit juga, ya, yang penting mah, apalagi banyak, emang itu kita pengen, ya, pengennya begitu harta kita banyak, tapi manfaat, banyak manfaatnya. Kamu datang dari berbagai macam arah, berbagai macam pintu, ya, dengan berbagai macam cara. Mana kamu berusaha untuk mendapatkannya sampai menumpuk, yang sampai banyak yang kamu kumpulkan itu. Artinya kan kalau banyak numpuk, apa aja tuh. Ya. Nah nanti apa yang kita dapat itu ditanyakan di hadapan Allah. Ya. Halaluha hisabun wa haramuha azabun. Ya. Halalnya itu ditanyakan, dihisab, diperhitungkan. Haramnya itu ya menjadi azab. Apa yang kita dapat begitu? Makanya banyak sekali tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab kita itu di hadapan Allah banyak sekali. Makanya kalau agama itu kemarin kita bilang ya din, ya madadin dana ya dinu dainan, artinya orang yang punya hutang. Kita beragama ini din adalah dinun dainan, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang mulai apa hina? Hina. Ya, kita hina ini di hadapan Allah. Kita hina di hadapan Allah. Dinul Islam, Muslim, orang yang berserah diri, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Itu mestinya. Ya, apa kita dapat itu hina rasanya di hadapan Allah. Gak ada apa-apa. Ya, di agama kita dinul Islam, orang yang hina, yang berserah diri kepada Allah. Makanya angkat tangan. Tandanya orang nyerah tuh banyak angkat tangannya. Angkat tangan, nyerah saya. Tuh, ya. Apa? Takbiratul ihram. Banyak sujudnya.
tandanya dia menyerah di hadapan Allah, di hadapan Allah. Nah, ya. Kaifa yurjalakal falah? Ya, kenapa kamu mengharapkan kesuksesan, mengharapkan kebahagiaan? Dengan banyak harta tadi itu seolah kamu mengharapkan kebahagiaan, ternyata tidak ditemukan kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Ya. Berapa banyak orang, ya, kembali perhatikan, suaminya seorang yang kaya raya, istrinya juga seorang yang kaya raya, anak-anaknya cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pembantunya banyak, penjaga rumahnya banyak, bahkan seekor hewan pun digunakan untuk menjaga rumahnya, tapi hatinya belum tentu bahagia. Ya, kata kita sih begitu, ya, enak banget ngono, ya, itu belum tentu. Karena kebahagiaan itu adalah, ya, yang didapat, yang dirasakan dengan sebuah ketenangan jiwanya, ketenangan kolbunya, ya, harmonis kolbunya itu, sahdu kolbunya itu bersama Tuhannya, ya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang bawa Mercy, ya, Mercy keren. Dia melihat seorang tukang beca, maaf, ya, tukang beca tuh. Tukang beca sambil ngerokok sambil nyanyi di bawah pohon. Nah, sambil nyipas sambil ngerokok, asik, kakinya gede-gede gerakin itu kakinya, ya. Tukang Mercy bilang, seneng banget tukang beca lah. Kata tukang beca, konon Mercy seneng banget ya. Gitu ya. Maka kebahagiaan itu ada di dalam kok. Belum tentu kan itu. Ya, belum tentu. Boleh saja, ya, boleh saja kita itu banyak apapun yang kita miliki, ya, yang penting ada nilai manfaatnya, itulah bahagia yang sebenarnya, ya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Itu orang yang bahagia. Orang lain seneng gara-gara kita, dia bahagia gara-gara kita, itu orang yang bahagia. Bukan orang yang membuat susah gara-gara kita, ya, membuat susah gara-gara kita itu bukan orang yang bahagia. Justru orang yang susah yang begitu, ya. Orang senang, orang gembira, ya, bahagia, ya. Anak-anak kecil, anak-anak yatim sampai gembira, lari-lari dia gembira, ya, dengan sebab seseorang yang memberikan hadiah kepada dia itu. Itu orang yang bahagia itu sebenarnya. Ala kunta ala babil mulk. Kenapa ente tidak berada di pintu sang raja? Kenapa ente enggak berdiri di pintu sang raja saja, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kamu selalu menghadap kepada makhluk-makhluknya, ya, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, tapi kamu lupa dalam rangka menghadap kepada rajamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kamu tidak menghadap, ya, ala babil mulki, ya, tidak berada di hadapan pintunya sang raja? Kal hajibi, seperti seorang pengawal, seperti seorang penjaga, ya, itu kan yang berada di pintu raja tuh seperti seorang itu nunggu dia, apa namanya tuh, asisten, ya. Kal hajibi seperti asisten raja. Raja ada asistennya, ya. Iya. Kenapa tidak begitu? Menghadap. Man jaa akhbaratul mulka bimakanihi. Barang siapa yang datang, ya. Kalau ada yang datang, akhbaratul mulka bimakanihi, maka engkau ceritakan tentang raja itu bimakanihi, dengan segala keberadaannya.
Ya, paham dikit kagak nih? Ya, paham dikit kagak? Iya, kalau kan gitu lagi nunggu sebagai asisten, ya, di depan pintu raja. Nah, suratnya Allah ini, ya. Jadi manjah barotan muluk kabi makani. Barang siapa yang datang menghampiri kepada engkau, engkau ceritakan tentang bagaimana itu Allah, bagaimana berhubungan kepada Allah. Ya, kau ceritakan di makani, ya, semua hal ihwal sifatnya, karakternya Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, kemurahannya, kedermawanannya, perhatiannya, kasih sayangnya. Begitu mestinya, ya. Orang yang datang, orang menghampiri sama kita, ceritanya itu udah bukan nyeritain umpuan mulu. Ya, orang nyeritain kita mau umpuan mulu ya. Orang sono kan dulu bapak kita bilangnya umpuan. Jadi orang-orang kagak ngerti apa itu umpuan. Iya. Kadang ngobrol itu lagi ceritanya, ya. Kamu seperti itu mestinya. Ada yang datang kamu ceritakan tentang itu, tentang tauhid, tentang akidah, ya, tentang keimanan, tentang hukum dan lain sebagainya. Kalau nggak dibilang ceramah mulu guru, ceramah mulu katanya. Ada lagi, lo pakai ustaz ceramah mulu, kata kita ya. Salah lagi aja tuh ya. Kenapa salahnya? Posisi kita belum benar. Ya, lu aja belum benar kan gitu, dibilang mantep udah. Kan lu aja belum benar, kenapa? Kitanya belum benar, belum mencari bagaimana supaya kita benar. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar itu dari Tuhan kamu, bukan dari hal-hal yang lain. Bukan dari orang-orang yang munafik, bukan dari orang-orang yang musyrik, ya. Bukan dari teman-teman kamu itu. Nah, bicaranya yang hak. Nah, di situ, ya. Dia datang tadi. Akhadta qissatahu anista wahdatahu. Kemudian kamu ceritakan tentang kisahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja itu diceritakan, itu raja, Masya Allah, ya, diceritakan tentang Allah tuh, ya. Ya kan tauhid nih, keimanan jadinya diceritakan yang hak. Bagaimana Allah itu membiarkan kamu, mengharapkan kamu, ya, sangat mengharapkan kamu itu punya kesadaran, begitu, ya. Kamu harus sadar bahwa Allah itu, ya, sangat dekat dibandingkan urat nadi kamu, dan Allah sangat paham tentang kamu, sangat mengerti tentang kondisi kamu, ya. Allah sangat paham tentang kita. Kita nggak tahu tentang kita sendiri. Kemarin, ya, matadri ma ismuka godan, lagi ngaji itu malam Jumat, teman kita yang diambil sama Allah gitu, laku juga jadinya. Ya, iya, dia ngaji begitu laku, langsung diamalin tuh namanya, ya. Mau gitu ngamalin. Jangan dulu. Kita panjang umur sama Allah, ya. Itu kita masih banyak kerjaan kita itu. Nah, kerjaan kita belum selesai. Nah, makanya buru-buru, ya, selesaiin kerjaan buru-buru. Udah diselesain, ketika kita selesai ada lagi yang baru, ya. Kita selesai ada lagi yang baru. Itu dalam kehidupan memang begitu, ya. Selalu saja ada problem internal maupun problem eksternalnya, dari luar maupun dari dalam selalu ada itu sebagai cobaan. Sejauh mana kita itu digodoknya, ya, di tempatnya kita itu, ya, masih semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Itu kita di tempatnya, ya. Anista wahdatahu, di mana menenteramkan kesendirian kamu tadi sang raja itu.
ya, dapat menenteramkan kesendirian kamu. Nah, kalau udah begitu, ya, begitu menceritakan tentang Allah tadi semuanya, ya, diceritakan dalam kesendirian kamu itu menjadi tentram, damai, harmonis, tenang, ya. Dalam kesendirian kita berzikir kepada Allah, tafakur terhadap Allah, takbur tentang diri kita itu bagaimana, akhir hayat kita itu bagaimana, itu ya. Kalau sampai kita sudah berbicara kal haji, ya, kepada seorang penjaga, seperti seorang asisten sang raja, ya, ada orang yang datang ceritakan tentang itu. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikatnya birruhi, dengan membawa ruh. Ruhi at-tauhid. Ruh itu tauhid. Ala may yasha', terhadap orang yang Allah kehendaki. Ya, atas min amrihi, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An anziru annahu la ilaha illa ana, agar orang tadi itu memberikan peringatan, ya, kepada orang lain, katakanlah la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Ya. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Dengan apa? Dengan banyaknya kita bertauhid, dengan banyak kita berzikir, nanti yang keluar dari lisan kita, dari qalbu kita, digerakkan oleh Allah, ceritanya adalah tauhid. Ya. Ceritanya adalah tauhid, mengarahkan kepada Allah. Timbullah dari situ semuanya kasih sayang, timbul rahmat, ya, kasih sayang, saling menghormati, saling memahami, saling mengerti terhadap sesama makhluk. Itu ya. Kecoa atau kecoa. Ya. Kecoa itu butuh makan. Kecoa juga butuh hidup. Dia butuh keluarga, butuh anak dan cucu. Ya. Kenapa kita semprot pakai baju? Itu makhluk Allah. Ya. Gede-gede usah bawa ya. Jadi kan makhluk Allah. Dia punya keluarga, punya anak, ya, punya suami, punya istri, sama sama kita. Ya, pada kakinya banyak, dia mau terguling, nggak bisa bangun. Keluarga. Kalau kita kembalinya tadi, la ilaha illa ana, ya, takutlah kalian kepadaku, hamba, itu makhluk-makhluk aku. Aku yang menciptakannya, aku yang menghidupkannya, aku yang memberikan rezeki kepada dia. Kenapa ente ikut campur? Kenapa ente menzoliminya? Ya. Itu kalau kembalinya begitu. Kalau kembali kepada tahu, guragetan banget kita mah. Wah, ilah saya nih, ya, gitu. Kenapa? Kadang-kadang dia suka membuat terus tikus tuh, ya, coba tikus, ya, dia suka membuat rusak, membuat masalah, ya, apa aja digerogotin, mereka kabel pada putus, ya, banyak dah tuh, ya, masalah-masalahnya tuh. Dan kita lihat kembali kepada Allah, itu makhluk Allah, dia sama dengan kita, dia diciptakan oleh Allah, dikasih hidup, dikasih makan, dikasih nikmat, dikasih nafsu juga oleh Allah, punya keturunan dia. Emaknya kita racunin, anaknya di sarangnya merah-merah banget itu, orok, nggak ada yang nyusuin. Kadang-kadangnya gitu, ya, la ilaha illa ana. Kembali kepada fikih, kita boleh yang namanya hama itu boleh kita usir, boleh kita bunuh, itu kembali kepada fikih. Makanya harus seimbang, ada fikih, ada akhlak, supaya seimbang. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang membahayakan buat kita, boleh aja kita bunuh, ya, jangan dimatiin. Kalau kita ngomong kita matiin, kita takabur, kita bukan Tuhan,
apanya bunuh. Kalau bunuh kan belum tentu mati. Ya, yang gua matiin, wah Tuhan nih orang. Gitu, ya. Ketik boleh. Itu tuh kalau akhlak mah ya. Itu namanya akhlak, disebutnya tasawuf kata perjalanan ya. Orang-orang musawwifin padahal akhlak. Kembali pada fikih begitu ya, boleh saja ya, hamah tuh tikus ya, belalang ya, dan lain sebagainya. Jadi akan membuat tentram ya, membuat tentram dalam kesendirian manakala sudah cerita, sudah berbicara tentang ketuhanan ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Halan kenapa, mengapa tidak ja'atal khalqa ya, kenapa tidak engkau jadikan makhluk atau manusia iyalaka, halnya sebagai keluarga kamu ya, kenapa engkau enggak jadikan ini makhluk, kamu enggak anggap ini makhluk, orang ini umat manusia, kenapa enggak kamu jadikan sebagai keluarga kamu, padahal ini keluarga semua kita. Ini makhluk Allah namanya keluar, orang Allah yang punya. Di buminya Allah, hidupnya di buminya Allah, di kolong langitnya Allah. Kita saudara semuanya. Nah, makanya orang mukmin mah paling baik selalu mendoakan saudara-saudaranya, kaum muslimin, muslimat di penjuru dunia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Kenapa masih suka menghina kepada saudaranya yang muslim? Kemana tuh doa larinya? Ya, doa kita kemana larinya? Ya habis sholat beli wali-wali penjabil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lama amat doanya. Ya gitu. Tapi masih suka menghina ya, suka mencaci, suka menzolimi. Nah, hanya bacaan sebuah doa ya, hanya belum menyadari ya, dia belum menyadari kegunaan dari doa tadi dan kepada siapa berdoanya tadi itu. Saudara semua, Allah ciptakan Bani Adam ini sebagai khalifah di muka bumi, di muka makhluk semua saudara, hewan, pepohonan ya, itu saudara kita semua. Cuma dia nasibnya memang ditentukan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia ya. Kesian kambing yang dipotong, bukan begitu. Untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan umat manusia ya. Ikan jangan digoreng siang, jangan dimakan ya. Ya, emang untuk kepentingan umat manusia dia girang itu. Kalau itu jangan makan aja kita, nasi jangan makan, air jangan minum. Nah, ya salah lagi ini kalau gitu ya. Semuanya Allah ciptakan untuk kepentingan umat manusia, untuk kita semuanya. Yang paling mulia, kita paling mulia diciptakan oleh Allah, kudu bersyukur udah. Laqad karamna bani Adam, telah aku muliakan, aku hormati, aku sayangi Bani Adam, umat manusia. Dan kudu bersyukur sama Allah, kudu tunduk, kudu patuh, kudu nurut. Kita dimuliakan oleh Allah. Makhluk yang lain tidak ya, tidak disebutkan tuh makhluk yang lain. Kudu banyak bersyukurnya sama Allah, banyak tawaduknya sama Allah, nyerah ya, banyak menyerahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyakin sholatnya ya. Nah jadi begitu, kita semuanya ini keluarga ya. Apalagi sekarang medianya ini ya, media ini kan udah gampang sekali, melalui FB ya, melalui apa lagi tuh, Instagram, daripada bisa kan ya. Jangan wahai saudara-saudaraku ya, seagama, sebangsa, sedunia itu, dan yang bukan seagama, udah saudara semua kita itu ya. Yang ketemu Jablay saudara juga, saudara Jablay ketemu yang brengsek, saudara brengsek emang ada aja. Namanya orang itu bersaudara,
ada aja tuh ya. Wah, namanya orang hidup emang begitu ya. Piring aja, piring ya, ketemu bunyi dia ada mentoknya ya, pening tuh. Gitu. Apalagi manusia, tapi tadi kalau memang dia berpikir ya ahmak tadi itu ya, kembali kepada sini mah ya, saling perasaan aja udah. Nah, istaghatan ya, ison atika bi baitika hatta iza atu babaka ra'au indaka ma yuslihuhum ya, ma yuslihuhum gitu ya. Artinya kamu itu menyibukkan ya, kamu banyak bekerja, kamu banyak sibuk di dalam rumah kamu ya. Di dalam rumah kamu, dengan kesendirian kamu, dengan keluarga kamu itu, kamu sibuk itu di dalam rumah. Lebih banyak di rumah sibuknya dibandingkan di luar. Di luar yang kita nganggur, di dalam repotnya kita. Ya, sibuk ngapain? Ya sibuk berhubungannya kepada Allah. Ya, sibuk berhubungan kepada Allah. Ntar dia sholat, ntar dia baca Al-Quran, ntar dia zikir, ya, ntar dia mutola'ah kitab, ntar dia melayani orang lain, melayani keluarganya dan lain sebagainya. Sibuk, ya, kamu bikin sibuk, ya, bibaitika di rumah kamu itu. Hatta iza'atu babaka, ya, bila datang orang-orang. Bila datang orang-orang menghampiri babaka di depan pintu rumah kamu, ya, bila tamu itu datang ya, bersama kamu, ra'au indaka ma yuslihuhum, mereka yang memandang kepada kamu itu, melihat kepada kamu itu membuat maslahat buat mereka. Ya, begitu ketemu ya, berbicara, hati menjadi tenang walaupun banyak duit. Ya, hati menjadi tenang, nyaman, pikiran, ya udah, nggak usah lah, ya. Itu tuh, hidup jadi maslahat ini untuk orang lain jadi maslahat. Ya, apa kamu memang, gitu ya, orang lain jadi baik akhirnya tuh. Saya begini, oh gampang. Jangan khawatir itu, ya. Dah pulang aja. Pulang aja udah. Ngapain ulama orang kopi? Ya, pulang udah. Ya, bukan apa-apa ini Kiai, ya saudara, maaf, ya saya pengen kaya ini. Lagu ayam miskin pengen kaya sih. Gitu ya, gua ayam miskin pengen kaya. Ya. Jadi banyak kemaslahatan untuk orang lain. Dengan sebab apa? Sibuk di rumahnya sendiri dengan hubungannya kepada Allah, membuat maslahat untuk umat manusia, untuk makhluk dan untuk orang lain. Jadi maslahat jadi baik. Kita belum bisa begitu, ya, karena kita belum menyibukkan diri kita di dalam rumah kita, ya, nggak menyibukkan kita itu. Banyak nganggurnya di dalam rumah kita. Makanya baginda Nabi bilang, ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tuh. Artinya apa? Dari rumah itu ya akan membawa sahibul bait ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari rumahnya, dari dalam rumah itu menuju surganya Allah. Apa rumah itu? Baituka khulwatuka. Rumah kamu itu adalah kesendirian kamu, khulwatnya kamu. Itu rumah kamu tuh. Ya, sediakan di rumah kita. Jangan lupa kalau kita punya rumah, ya, besar ataupun kecil, sediakan kamar untuk kita itu istighfar bersama Allah, sibuk bersama Allah. Satu kamar ukuran kita bisa ruku, bisa sujud dah. Kalau kegedean kali nanti ya kebanyakan gitu, terlalu luas. Betul. Di situ buat kita, di sini buat istri kita, di sini buat anak kita. Ya, setelah kita berdoa menuju diaminkan sama istri, diaminkan sama anak pada baca Al-Quran, itu sediakan tuh di situ rumah. Jangan pernah lupa, itu rumah yang mulia tuh begitu. Mestinya sama seorang mukmin, ya, seperti itu.
Jangan pernah lupa, walaupun kita ngontrak umpamanya, ya sediakan itu. Kita kan kagak begitu, ya. Kita sediakan, kita gelar karpet, kita gelar sajadah di samping apa namanya, di samping kasur kita yang bau besi. Assalamualaikum, bau besi, assalamualaikum, bau ya itu akhirnya, ya. Kalau konsen, baituka khulwatuka, ya, rumah kamu itu adalah kesendirian kamu. Tuh di kamar sendiri banyak memuji kepada Allah. Ironisnya dunia sekarang nggak begitu, ya. Fitnahnya udah banyak. Apa fitnahnya? Selalu saja kita nggak munafik, HP itu di tangan kita, ya. HP itu nggak jauh dari kita itu. Bangun tidur, HP yang dilihat tuh. Baca doa aja lupa, ya. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, lupa itu memuji kepada Allah. Yang dilihat apa? Ada WA enggak nih? Jangan ketahuan gini gue duluan nih. Gitu. Ya, masya Allah. Ya, fitnahnya udah banyak. Itu yang mesti dibedakan sama kita. Mesti dibedakan sama kita. Tolong jangan HP dulu yang dilihat. Gini kita bangun baca doa memuji kepada Allah. Kita tenang sebentar, apalagi kalau yang udah tua ya, usia udah di atas 40-50 itu, tenang dulu. Jangan langsung bangun, langsung jalan, tenangkan dulu, rasakan dulu itu, ya, nikmat yang datang dari Allah. Kenapa? Lihat kita bisa bergerak apa kagak, puyeng apa enggak kepala kita itu. Ya, kalau rasa-rasanya enak, udah. Apa? Kalau mau di situ kita buang air kecil, kita istinja, kemudian kita wudu. Ya, begitu, ntar nyat HP mah kalau udah kelar. Ustaz, gue lupa, gue janji sama temen gue gitu. Dilihat tuh HP, ya. Itu banyak kan begitu, nyebutnya Ustaz ya, bangun tidur, ya, bangun tiduran. Ya, sibuknya dengan apa namanya, kesibukan kamu di rumah kamu tadi itu. Dikit lagi, baituka qalbuka, baituka sirruka, baituka batinuka, ya. Rumahmu itu adalah qalbu kamu, ya. Adapun rumah kamu adalah hati kamu. Baituka sirruka adalah pun bait kamu, rumah kamu itu sir, ya, adalah ruh kamu itu. Baituka batinuka, ya, rumah kamu itu yang dimaksud adalah batin kamu. Kalau tadi sudah sibuk di situ, sehingga di mana saja kondisinya, qalbu kita, sir kita itu, batin kita itu selalu sibuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu muji hatinya itu, ya, selalu banyak tafakur hatinya itu, pemikirannya itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain aja, ya. Makanya orang-orang Ahlussunnah kita ini orang-orang apa namanya, orang-orang NU ya, yang merokok itu tafakur kepada Allah, ya, tafakur, banyak tafakurnya, masya Allah. Kagak ada yang kagak enak kita, nggak ada yang kagak nikmat, asap enak. Yang buat menambah inspirasi kita itu, ada inspirasi, ya, imajinasi dan lain sebagainya. Nah, kita begitu, ya, banyak kemaslahatan, banyak tafakurnya kita, ya. Kalau yang udah ngerokok, ya, itu kan alasan orang ngerokok begitu. Tapi seorang yang ahli zikir, ya, yang batinnya itu rumahnya adalah tadi dalam rangka khulwatnya, sibuknya bersama Allah, ya, selalu begitu hatinya itu, ya, dalam kesendiriannya ataupun bersama orang lain, ya, membuat dia tetap hatinya banyak memujinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhbatuka li rabbika bil qiyam bi amrihi wal intihai an nahyihi wal muwafaqati lahu bi maqdurihi, ya. Sahabat kamu, suhbatuka, ketaatan kamu, ya, di sini bacanya, ya, ketaatan kamu li rabbika, yaitu kepada Tuhan kamu, bil qiyami, dengan menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, ya. Wal muwafaqati lahu bi maqdurihi, dan
kamu itu tidak membantah terhadap Allah fi maqdurihi, terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga begitu karena hatinya sudah selalu banyak ke Allahnya, ya, apa yang ditentukan, apa yang ditakdirkan oleh Allah, dia nggak pernah membantah terhadap Allah. Ya, dia muafakat, dia akur, dia nerima aja, dia ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Arzaqul khalqi bi du'aika wa himmatika. Kalau kamu sudah bisa begitu, rezeki setiap makhluk bi du'aika wa himmatika, itu berada di dalam doa kamu dan cita-cita kamu. Orang yang semacam itu tuh, ya, yang membawa berkah tuh. Rezeki kita itu, rezeki makhluk itu dengan sebab dia, dengan doa dia itulah, ya, yang membuat kita mendapatkan banyak rezeki dari Allah. Nah, ya, orang yang semacam tadi tuh, ya, Pak, si dagang susah banget ini, dilewat-lewatin mulu sama orang, lalu tutup kalau pintunya, lah kagak, bukan. Ya, lu aura-aura apa? Ya, itu tuh, ya, banyak. Makanya orang-orang semacam ini, walaupun dia diam-diam, dia mendoakan umat manusia di muka bumi ini, ya, agar diberkahi oleh Allah. Tuh orang yang semacam tadi, walaupun kita nggak minta doa sama dia, ya, nggak perlu minta didoain, ya, udah didoain sebenarnya kita sama mereka itu, cuman kita kagak tahu, ya, anggapannya mah ini kita, doanya tuh, ya, didoakan dengan apa? Rezekinya makhluk itu berada di doa kamu dan himmah kamu dan cita-cita kamu. Itu dulu, wallahu ta'ala a'lam bishawab.